kasih. Pimpinan dan sahabat-sahabat semua, Komisi 3 yang saya hormati, Bapak Kabaharkam dan seluruh jajaran, 24 jajaran utama yang hadir. Saya ingin mendalami dan mencoba merespon apa yang sudah disampaikan dalam rapat kerja kita ini tentang mengawasi pelaksanaan kinerja kita, termasuk juga menjalankan atau mendukung program pemerintah dalam rangka penyelamatan APBN dalam konteks penegakan hukum. Dari 3 main isu di Baharkam untuk Binmas, saya kira ini andalan kita, dan ketika Kapolri, Pak Sigit, duduk di sini menyampaikan program presisinya, salah satu programnya adalah 1 Babin Kamtibmas 1 desa. Dan data kami, kalau salah mohon dikoreksi karena tadi tidak ditampilkan, baru sekitar rata-rata di seluruh Indonesia 48% sampai ke 52% desa yang 1 Babin Kamtibmasnya 1 desa. Malah masih banyak yang 1 Babin lebih dari 2 desa. Bahkan di Simalungun ada 8 desa dan seterusnya. Pertanyaan saya, ini sejak 2021 itu Polri presisi, sekarang sudah 2025. Pak Kabaharkam, kapan bisa kita penuhi itu? Itu yang pertama pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, waktu itu kita di tempat ini dan kemudian disetujui oleh Kapolri, juga Wakapolri, untuk memberi tunjangan kerja ya, atau tunjangan kinerjanya Babin Kamtibmas itu. Yang waktu itu bahkan kami diberitahu angkanya 5.600.000 per Babin Kamtibmas itu. Apalagi sekarang sudah dipotong dan seterusnya, mungkin tidak mudah ini. Tapi pertanyaannya adalah kapan itu akan dilaksanakan? Karena inilah cita-cita kita semua. Berkenaan dengan itu Pak Kabaharkam, kaitan tadi yang sudah dijelaskan dengan harus main data, saya setuju itu. Ini berkenaan dengan satuan pengamanan yang kita sebut Satpam. Waktu saya SMP dan SMA sampai mahasiswa, Satpam itu sangat dikenal dengan pakaiannya putih birunya, dan kita tahu di situ melekat, di situ ada Polri-nya. Dan belakangan Satpam kelihatannya menjadi enggak keluarganya Polri lagi di perspektif masyarakat, karena masing-masing bisa bikin satpam sendiri. Pertanyaan saya, atau mungkin ini malah usulan Pak Kabaharkam, untuk mengimbangi jumlah Polri kita, saya membayangkan apel siaga diulang lagi masa-masa emas itu. Puluhan ribu hari ulang tahun Satpam, irupnya itu Kapolri, untuk menjadi garda terdepan yang tadi disebutkan itu. Karena itu saya usul saja, apakah mungkin ini? Yaitu 1 desa, 5 Satpam, yang dananya bukan dari Polri, tapi dari dana desa, dari dana Pemkab sampai Pemprov. Tapi seluruhnya berada dari Polri. Sehingga 1 Babin Kamtibmas nanti punya pasukan-pasukan yang di situ yang kemudian muncul menjadi polisi-polisi restoratif justice yang sekarang kita kembangkan. Itu gagasannya. Itu mengenai Binmas. Sekarang Korps Sabara, terutama Pamopit. Saya tidak akan pernah berhenti untuk terus mendorong Kabaharkam untuk memaksimalkan Pamopit kita ini. Ya. Misalnya, tadi sudah disampaikan, bagus sekali tadi itu, cuman targetnya pun masih tertatih-tatih. Dari target 700 sekian miliar, kita baru bisa mencapai 679 miliar. Yang 2022 itu baru 601, tapi naik terus, pelan-pelan. Ya. Tapi ada kecenderungan kenaikan, yang menurut saya PNBP kita ini bisa mengejar PNBP-nya Kakor Lantas kita, lalu lintas, kalau ini diteruskan dengan baik. Dengan catatan, ini masuk serius, termasuk food and agriculture ya, ketahanan pangan tadi yang disebutkan Pak Fadil, itu harus masuk. Misalnya ketahanan pangan di Humbang Hasundutan, itu gagal itu, karena memang belum selesai masyarakatnya berkonflik. Ini kita harus hadir di situ. Terima kasih untuk Polres Humbahas yang sudah mendirikan situ Pol Subsektor untuk polisi pangan. Kita saya dorong untuk dibentuk, untuk jaga itu tadi, supaya patroli Pak. Supaya konkret dia jalan. Nah, itu mengenai Pamopitnya. Yang kedua, Pamopit ini tadi menjaga dan menanami mangrove, saya setuju itu. Tapi sekedar informasi saja,
Hutan mangrove kita yang di pinggir-pinggir pantai itu sekarang bertambah fungsinya. Tempat landing dan holdingnya narkoba yang tak bertuan itu. Nanti kemudian dadang pengendong mengambil begitu. Jadi saya setuju Pak Kabar Harkam itu kita kejar. Saya mengusulkan untuk bekerja sama dengan apa yang kami sudah dorong, Indonesia Beach Soccer Community. Satu desa yang ada pantainya, kita dirikan satu lapangan bola yang dari pasir. Agar mereka yang menjaga bersama masyarakat itu, yang saya sebut 4 isunya, culture, beach, mangrove, and soccer. Nah kira-kira begitu, ini saya tawarkan ke Pak Kabar Harkam. Itu mengenai sabarannya. Kemudian yang terakhir, Airut, Korps Airutnya ini. Dari sekian banyak ini saya sangat tertarik tentang Dirpol Airutnya kita, yang tadi patroli. Patroli tadi saya lihat itu banyak, bagus itu Pak. Dari data yang tadi pos-pos hotspot yang tadi patroli saya baca di eksekutif summary-nya, itu dari hasil kami ke lapangan, di polda-polda, dari tokoh-tokoh pebisnis itu, ada patroli kita yang memang mengawasi batu bara, nikel, dan yang lain-lain itu. Dan seterusnya, yang merepotkan mereka. Sebaliknya, di Aceh, di tempatnya Bang Nasir Jamil, pengungsi Rohingya tak kunjung selesai sampai sekarang. Nah, kami mohon itu menjadi perhatian kita, Pak Kabar Harkam. Berikutnya tentang polisi satwa, saya tertarik sekali dengan K9 itu. Ya, K9 itu 405 ekor, kuda 53. Pertanyaan kritis saya adalah, sekarang itu sudah berapa umurnya dia? Oke? Kapan dia pensiun? Kalau pensiun ditaruh kemana? Kita beli dari mana dan apa fungsinya? Oke? Apakah bisa ya itu. Saya bicara dengan teman-teman bea cukai yang di Jakarta Timur, mereka punya bagus-bagus tuh. Ada pikiran saya Pak Fadil, kenapa enggak kita kembangkan ini, K9 ini? Nanti kalau ada 10, cuma 3 yang lolos, yang 7 kita jual. Itu juga akan bisa untuk APBN kita. Ini pertanyaan-pertanyaan yang memang sangat kecil, tapi sangat serius tugas-tugasnya dan saya tertarik dengan itu. Terakhir, ini penyelamatan untuk APBN kita. Kalau saya setuju Pak Wayan tadi, pikiran saya, Baharkam bisa menyelamatkan uang negara dan menambah pendapatan APBN dari sektor penegakan hukum. Temanya adalah perdagangan rokok ilegal. Saya ingin angkat ini dulu, minta izin pimpinan, supaya kita punya pikiran, karena APBN kita tidak mudah hari ini. Fiskal kita sangat berat. Tapi dari rokok ilegal ini akan keluar angka-angka yang besar, yang menurut saya menjadi tantangan bagi Baharkam untuk menyelamatkan ini. Menurut WHO, 1 dari 10 batang rokok yang dikonsumsi di dunia adalah ilegal. 1 dari 10. 1 dari 10. Data WHO dan World Bank memperkirakan bahwa pemerintah di seluruh dunia kehilangan setidaknya 40-50 miliar US dollar per tahun karena praktek perdagangan rokok ilegal. Kerugian ini muncul dalam bentuk hilangnya penerimaan pajak dan cukai. Memang ada teman-teman bea cukai, tapi kita nanti saya tunjukkan di mana juga sudah sukses Baharkam ini. Berdasarkan data Gabungan Perusahaan Rokok Indonesia, disebutkan rokok ilegal mencapai 7% dari total rokok di Indonesia per tahun. Nah, ini tentu akan menurunkan pendapatan kita sampai 300 triliun. Besar ini. Saya berharap ini jenderal-jenderal kita di polisi ini main ini Pak Arkam, ya, Pak Ritonga, aku lihat kalau lihat kumis pun langsung takut nanti mereka itu, ya. Jadi beberapa tahun lalu penerimaan negara kita bisa tembus sampai 350 triliun. Nah, setiap tahun orang bea cukai tentu mengejar ini, tangannya yang kalau dia penyeludupan. Nah, tidak hanya diproduksi di Indonesia, rokok ilegal kerap datang dari luar negeri. Salah satu yang terbesar terjadi tahun lalu, 16 kontainer berisi 73 juta batang rokok impor ilegal dari Uni Emirat Arab. Digagalkan penyeludupannya di Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur. Saya mohon perhatian kita ini, mohon izin Ketua, saya teruskan. Tidak hanya Uni Emirat Arab, saya mencatat Inggris, Swiss, Korea Utara, dan Vietnam juga melakukan itu.
respek untuk Baharkam Polri. Melalui Polairutnya telah melakukan penindakan berupa tahun 2024 5,3 juta batang rokok di Banjarmasin. Tahun 2024 yang sama 6,4 juta rokok ilegal di Banten. Tahun 2025 di Kepri di Karimun 3 juta batang rokok. Di Batam 2025 324 ribu batang rokok. Banyak sekali ini. Banyak sekali Bapak Ibu. Saya sepakat apa tadi yang disampaikan. Nah, analisa saya adalah menjual rokok tanpa pita cukai seolah menjadi tambang emas baru bagi para sindikat. Nah, poin saya sindikat. Karena tugas polisi mengejar penjahatnya. Perhitungannya sederhana, harga rokok legal kian menjulang akibat cukai terus naik supaya pendapatan negara memang bagus. Supaya jangan salah persepsi di kita semua, rokok ini debatable ini. Kesehatan, pendapatan negara, tenaga kerja, dan hasil-hasil bumi kita. Di mana kita bijak meletakkan ini? Saya ingin meletakkannya ini dalam sindikatnya, tidak debat tentang kesehatannya. Bagi para pengedar rokok ilegal, situasi ini menawarkan selisih harga yang sangat jauh ini Pak. Mereka hanya perlu memproduksi atau mengimpor rokok murah. Yang penting ada saja. Mereknya silahkan. Hasilnya keuntungannya berlipat ganda. Nah, dari rangkaian ini, Bapak Ibu sekalian, peraturan ketat soal pita cukai rupanya malah memantik kreativitas pasar gelap. Nah, ini urusan Bapak-Bapak ini. Daripada kita ngejar sabung ayam menemukan korban kepada teman-teman, ini lebih besar ini pekerjaan kita. Berbagai laporan penindakan menyebutkan selundupan dari Uni Emirat Arab, Inggris dan Korea Utara berseliweran di perairan Indonesia. Ini saya mau ngomongnya Polairut. Perairan. Saya menilai selama selisih harga pasar domestik tetap tinggi, penyelundupan nggak mungkin bisa kita hentikan. Di Batam misalnya statusnya sebagai daerah perdagangan bebas. Nah, itu akan distribusi lebih cepat. Polri, Bea Cukai, dan TNI Angkatan Laut tak pernah berhenti melakukan patroli, tapi tetap saja ada yang lolos. Saya mau kasih dorongan penuh, teruslah Polairut kejar ini lakukan. Inilah medan tempur sengit yang menantang kepiawaian aparat laut dan darat Baharkam. Menurut saya itu. Saya tidak menafikan tadi presentasi itu tadi. Saya mau lihat lagi yang di laut kita. Di sisi ekonomi, pemerintah dihadapkan pilihan rumit. Menaikkan cukai demi mengerem konsumsi tembakau, di saat bersamaan turut memacu disparitas harga yang menggoda. Nah, jadi menambal kelengahan pengawasan juga menuntut pemanfaatan teknologi tinggi. Setuju Pak? Setuju saya tadi yang teknologi tinggi. Dan peningkatan kapasitas intelijen. Saya belum dengar tadi laporan atau penjelasan Pak Fadil intelijen kita di laut seperti apa, dengan cara-cara penyelundupan yang semakin licin dan canggih. Ini harus saya sampaikan ini. Demo dan protes Lingkar Mahasiswa Pemuda Pelopor di Jawa Timur di Sidoarjo menyatakan bahwa perdagangan rokok ilegal di-backing oleh aparat. Ini demonya mahasiswa. Ini tugas kita semua. Saya meneruskan ini. Nah, dari sini saya ingin berkontemplasi ini Pak, untuk Baharkam ke depan. Saya penasaran sekali, karena kalau cuma angka-angka itu yang kita lihat, tidak ada pemasukan kita ke APBN, kan nggak mungkin slide terakhir Pak Fadil tadi, mendukung Indonesia emas. Lawang ratusan triliun masih belum kita selamatkan. Apakah kita sudah kehilangan keberanian untuk berpikir jernih nih, Pak Baharkam? Antara retorika dengan kenyataan, kita mendapatkan kekosongan yang mencurigakan. Data tadi yang saya sebutkan 7% itu sangat besar. Jika dihitung itu bukan sekedar ratusan miliar yang hilang, melainkan puluhan triliun. Bahkan 10 besar orang terkaya di Indonesia, papan atasnya itu adalah pengusaha rokok. Jadi, saya tidak bilang dia ilegal, tapi maksud saya rokok ini menghasilkan orang menjadi kaya. Nilai yang meraksasa tersimpan di kantong-kantong yang tak pernah jelas juntrungannya. Pertanyaannya, siapa pemilik kantong itu? Pertanyaan ini kusampaikan kepada bapak-bapak semua. Andalah yang mengejarnya, Andalah yang mencarinya, Andalah yang menangkapnya. Terakhir saya ingin mengatakan, mungkin kita pun bertanya-tanya, 7% itu kepada siapa? Kabar penindakan seolah jadi peneduh dahaga saja. Laporan kami tangkap, tapi terus berjalankan. Menampakkan puncak kecil gunung es yang dasar terbesarnya masih terpendam di perairan Indonesia yang sangat luas. Pak Fadil, saya dukung betul ini, kerja ini. Nah, dari sini saya ingin memastikan, 1 menit lagi, mungkin tak ada jawaban sederhana.
Namun yang jelas kita perlu lebih dari sekedar tepuk tangan atas penangkapan 1-2 kapal yang tadi saya sebut. Puluhan triliun adalah monumen yang menanti disentuh, ditunggu ditafsirkan untuk kejelasan Bapak Ibu semua. Kita percaya ketika gelombang kepercayaan publik mulai mereda ini Pak, kepada institusi Polri yang kita cintai ini, disitulah Baharkam Polri perlu berdiri lebih tegak. Sebab kehadiran aparat bukan sekedar menenggelamkan perahu-perahu kecil yang tertangkap tangan. Ia menuntut keberanian memasuki gulita jaringan penyeludupan, membongkar dalang-dalang besar yang menampung untung gelap. Karena pada akhirnya ancaman bukan semata datang dari kapal tak bernama yang berlabuh di malam hari, tetapi juga dari kelengahan atau barangkali kesengajaan yang mempersilahkan kebocoran puluhan triliun itu berlalu begitu saja. Disinilah sekali lagi peran Baharkam saya dukung penuh menjadi penentu. Sanggupkah mereka menegaskan aturan, menampik rayuan margin besar dan bersikukuh meneruskan jejak penyeludupan sampai penghujung rantai. Saya dukung Pak Fadil dan kawan-kawan semua untuk terus maju dengan satu kata yang indah di saat kita menunaikan ibadah puasa ini. Menanam jagung di tanah yang subur. Hujan turun membilas debu. Baharkam solid tak mudah luntur. Rokok ilegal habis tak meninggalkan abu. Terima kasih pimpinan.